kita lanjutkan materi sorting kita kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh metode pengurutan bubble sort, ya, contoh kasus untuk metode pengurutan bubble sort kemarin. Ya, kemarin kita lihatkan kemarin ada contoh untuk kasus yang sudah kita buatkan di video sebelumnya. Ada 6 bilangan, yaitu 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, ini kan posisinya masih acak. Terus kemudian kita lakukan pengurutan secara ascending, ya. Berarti kalau ascending berarti kita akan mengurut bilangan acak ini dari kecil ke besar. Oke. Nah, di sini kita perhatikan, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kita akan coba lihat satu persatu untuk lebih memahami nanti bagaimana algoritma dari proses bubble sort ini. Oke, di sini tadi ada 6 bilangan ya, 22, 10, 15, 3, 8 dan 2. Nah, terus dari hasil proses pengurutannya, maka kita kemarin terakhir proses pengurutannya itu ada 5. Berarti ada 6 bilangan yang diurut, maka proses pengurutannya ada 5. Artinya kalau jumlah bilangan yang diurut itu adalah n, maka proses pengurutannya nanti adalah n kurang 1, ya. Jadi ada n 6 bilangan, maka proses pengurutannya mulai dari proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 dan proses 5. Jadi ada 5. Jadi kalau misalnya ada 10 bilangan yang akan kita urut, maka nanti prosesnya pasti ada 9, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat mulai dari proses 1. Proses 1 kita lihat di sini ada berapa kali. Proses 1 ini kalau kita perhatikan berapa kali kita melakukan pengolahan atau di sini pembandingan, karena mengurut itu berarti kan nanti kita membandingkan. Nah, berapa kali kita melakukan pembandingan? Kita perhatikan di sini, ya. Proses pembandingan itu adalah yang di lingkar ini. Berarti di sini kita lihat untuk proses 1 ada 5 kali proses pembandingan, ya. Ada 5 kali proses pembandingan. Berarti di sini untuk proses 1 dari data yang berjumlah 6, maka terdapat 5 kali proses pembandingan. Berarti kalau misalnya data kita 10 tadi, maka proses satunya pasti ada 9 kali pembandingan. Begitu, ya. Ini kan sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Nah, jadi dari 6 data yang diurut, maka terdapat 5 kali proses pembandingan. Selanjutnya di proses yang kedua, kita perhatikan kalau tadi di proses 1 ada 5 kali pembandingan, maka di proses 2 kita lihat sekarang tinggal 4 kali pembandingan, ya. Berarti proses 2-nya 4 kali pembandingan. Jadi tadi kalau misalnya ada 10 data, proses 1-nya 9 kali pembandingan, maka proses 2-nya adalah 8 kali pembandingan, berkurang 1. Kemudian proses 3. Proses 3 terdapat 3 kali pembandingan. Kemudian berarti kurang 1 lagi. Di proses 2 tadi ada 4 kali, proses 3 ada 3 kali. Di proses 4 tinggal 2 kali pembandingan, dan di proses yang terakhir yaitu proses 5 tinggal 1 kali pembandingan. Nah, algoritma ini berlaku sama nanti untuk seluruh bilangan yang dibandingkan, ya. Jadi tadi kalau ada 6, ada 6 bilangan yang mau diurut, berarti ada 5 proses. Masing-masing proses mulai dari proses 1 itu adalah sebanyak 5, proses 2 4, proses 3 3, proses 4 2, proses 1 kali pembandingan. Nah, pola ini bisa kita jadikan sebagai algoritma untuk ascending ini dengan menggunakan bubble sort, ya, bahwa di sini kita akan melakukan 2 kali menggunakan 2 kali perulangan. Yang perulangan pertama I itu adalah untuk jumlah proses, sementara J itu adalah untuk jumlah pembandingan. Jadi kita contohkan tadi, misalnya untuk N kita tadi jumlah data sama dengan 6, maka for I sama dengan 1 sampai I kecil dari N. Berarti tadi perulangan akan dilakukan dari 1 sampai kecil dari N, berarti sampai 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu menandakan dia proses. Makanya prosesnya ada 5. Nah, inilah bentuk perulangannya.
Nah, untuk setiap proses, pada saat tadi proses I sama dengan 1 atau proses 1, berapa kali kita melakukan perbandingan, yaitu sebanyak dimulai dari J sama dengan N kurang 1. Tadi N kita adalah 6, berarti dimulai dari 5 sampai J besar sama dengan 1, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Maka untuk proses 1 dan J nya min berarti kurang 1, berarti dari 5 sampai 1, karena I sama dengan 1 sekarang. Maka perulangan akan dilakukan 5, 4, 3, 2, 1, berarti 5 kali. Nah, sesuai dengan proses 1 kita tadi ya. Jadi untuk proses yang pertama, maka perulangan dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, maka dilakukanlah pembandingan. Masih ingat kemarin bahwa untuk ascending di bubble sort, kemarin ya, logikanya adalah oke, ini dia. Jika elemen sekarang lebih kecil dibandingkan elemen sebelumnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Maka sekarang dengan sebelumnya, atau jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya. Jadi ini kalau kita bandingkan sekarang dengan elemen berikutnya, maka kita lakukan pembandingan. Nah, berarti kita ambil salah satu dari algoritma ascending ini ya, yaitu kita gunakan di sini. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka dilakukan pertukaran. Elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, ini dia, lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Berarti ini dia. Oke. Nah, kita lakukan pembandingan di sini ya. Jadi jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka dilakukan swapping. Ini contohnya. Ini yang sekarang, ini sebelumnya. Jadi yang sekarang adalah 2, sebelumnya adalah 8. Maka dilakukan pertukaran. Kalau kita lihat di sini, dibandingkan 2 dengan 8, berarti karena 2 lebih kecil, maka terjadi pertukaran. Maka posisinya begini di sini, ya. Oke. Terus berarti pertukarannya seperti apa? Masih ingat ya algoritma kita yang kemarin, pertukaran gelas kemarin ya. Jadi ada variabel TMP sebagai gelas kosong kita kemarin. Kita pindahkan dulu data pertama ke gelas kosong, selanjutnya data kedua kita pindahkan ke data pertama, selanjutnya data kedua data yang ada di gelas kosong tadi kita pindahkan ke posisi data kedua, seperti contoh yang kemarin kita bahas di sini kemarin ya. Nah, seperti yang ini. Oke. Nah, berarti terjadi pertukaran. Nah, begitu terus algoritmanya ya, algoritma dari bubble sort ini. Oke. Nah, sampai dilakukan prosesnya sebanyak tadi, berarti untuk data n sama dengan 6, maka prosesnya sebanyak 6 kali. Nah, ini algoritmanya. Oke. Jadi pertukaran akan dilakukan sebanyak tadi sesuai dengan pola yang ada di contoh kasus kita tadi. Demikian kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.